Halo, perkenalkan nama saya Andres Deseda, kelas manajemen A2 pagi, NIM 1810416654. Di sini saya akan menjawab UAS perilaku konsumen. Bagian A. 1. Beberapa kali Anda hadir dalam kuliah. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? 8 kali hadir, jawaban saya. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. 1. Tugas 1.1. Tugas 1. Apakah topik yang Anda bicarakan dalam bab 1 dan bab 2? 2. Mengapa pemasar perlu memahami konsumen? 3. Jelaskan definisi konsumen dan siapa konsumen tersebut. 4. Jelaskan definisi perilaku konsumen menurut para ahli. 5. Mengapa pentingnya mempelajari perilaku konsumen? 6. Saudara jelaskan sejarah disiplin ilmu perilaku konsumen. Jelaskan model keputusan konsumen. 8. Arti motivasi teori perilaku konsumen. 9. Jelaskan teori kebutuhan menurut Maslow. 10. Jelaskan teori motivasi MCCE-LAN. 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi dan postingin NIN. 12. Jelaskan pengukuran motivasi kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran. Tontonlah video di bawah ini, pertanyaan berikut dan berkenaan dengan video di atas. 1. Video pertama dan video kedua membicarakan tentang apa? 2. Apa video pertama dan isi video kedua? 3. Siapa pembicara dalam video pertama dan video kedua? 4. Jelaskan apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video pertama dan pembicara dalam video kedua. Apa yang dimaksud saudara dari video pertama dan video kedua? 6. Manfaat apa yang saudara ambil dari video pertama dan video kedua? Tugas 2. Ini nomor 2 ya, teman-teman. Atau yang terhormat Bapak Adi Mursalin. Carilah di Google artikel tentang perilaku konsumen. Proses keputusan pembelian. Dalam kesimpulan langsung tulis di komen di bawah ini. Buka www.youtube.com. Carilah video tentang perilaku konsumen, proses keputusan pembelian, dan buat kesimpulan apa yang diperoleh dari menonton video tersebut. 3. Video record proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi Anda membeli sebuah produk. 4. Membuat kesimpulan. Cari YouTube, faktor budaya dan faktor sosial mempengaruhi pada keputusan konsumen pembeli. 5. Tugas 5. Pertanyaan artikel titik 1. Apa judul artikel di atas? Siapa penulis artikel tersebut? Apa yang dibahas dalam artikel tersebut? 1. Jawabannya. Apa kesimpulan dari artikel di atas? Coba baca artikel dan jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. 6. Mencari topik di Google dan di YouTube. Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Nomor 7. Tugas mencari materi melalui YouTube. Carilah materi psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat apa yang didapat mengerjakan tugas terstruktur tersebut adalah dapat memahami materi dan tentang perilaku konsumen. 3. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku tersebut, perilaku konsumen melalui Google Classroom? Menurut jawaban saya, manfaat yang diperoleh mempelajari materi perilaku konsumen yaitu pemahaman bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian atau suatu barang dan jasa, juga memahami perilaku konsumen, perilaku pada konsumen. Bagian B ya, saya jawab. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Dan jawaban. 1. Keluarga. 2. Kelas sosial, yaitu atau disingkat biasanya tingkatan kita.
3. Kebudayaan. 4. Kelompok referensi. 5. Motivasi. Nomor 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawaban. 1. Pengetahuan akan diri sendiri. 2. Pengetahuan akan barang dan jasa yang akan dijual. 3. Pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. 5. Kepribadian penjual. 3. Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Jawaban saya 1. Pemrakarsan atau inisiator. 2. Pemberi pengaruh atau influencer. 3. Pengambilan keputusan atau decider. 4. Pembeli atau buyer. 5. Pemakaian atau user. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawaban saya, perilaku konsumen merupakan proses berkaitan dengan proses pembelian. Pada suatu konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian. 5. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawaban saya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu pengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang ada faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempengaruhi yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. 6. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban kan disuruh disebutkan, yaitu saya sebutkan. Faktor budaya satunya. 2. Faktor sosial. 3. Faktor pribadi. 4. Faktor psikologis. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Ya, ini jelaskan ya teman-teman atau saudara Pak Adi Mursalim. Jawaban saya, pelanggan tipe piknis. Bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain berdandan atau pendek atau wajahnya bulat lebar. Pelanggan ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain percakapan dilakukan dengan penuh perhatian ramah, sedikit humor. Nomor 2, menghindari perdebatan bersifat kontroversi. Nomor 3, menyapa dengan kata-kata Miss. Wah, hari ini kedatangan Raja Uang. Jangan personalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis suka sekali humoris. 8. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawaban saya, pelanggan tipe atletis. Bentuk tubuh pelanggan tipe atletis antara lain badannya cukup panjang, berotot, kekar, wajahnya bulat lonyong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang diketahuinya. Cara menghadapinya yaitu menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas. 9. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pembeli analitis cenderung sangat detail, terutama masalah angka, detail spesifikasi dari produk yang dijual sebagai orang penjual. Sedangkan menghadapi calon pembeli tersebut analitis, maka segera Anda mempresentasikan hal-hal yang bersifat spesifik
atau produk atau jasa Anda. Misalnya seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaat, pelayanan sesudah pembeli, dan lain-lain. Nomor 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia atau lansia. Dan bagaimana cara menghadapi? Jelaskan. Jawaban saya. Pelanggan lanjut usia. Ciri-ciri lansia. A. Pola pikirnya kolot sesuai dengan pengalaman hidupnya sehingga seolah-olah ialah orang yang paling pandai dalam berbelanja. Maklum, sudah tua. B. Kurang mengikuti perkembangan sehingga menyamankan harga barang yang lama dengan barang yang baru. C. Tidak terburu-buru ketika membeli barang, bahkan suka berbincang dulu dengan pedagang. Cara menghadapi pelanggan tipe ini adalah melayani mereka dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran. B. Mendengarkan semua kebutuhannya. C. Menghindari sikap yang seolah-olah menasehati atau merendahkan mereka. Maklum, karena pelanggan itu sudah tua. Demikianlah jawaban UAS perilaku konsumen dari Andreas de Seda, NIM 18104 16654. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Yubata. Arus. Sekian, terima kasih, mohon maaf dan lahir mati. Mohon maaf. Minta ampun, minta maaf.